Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 3 Mei 2022 dengan judul Orang Berdosa Ditawan. Orang berdosa ditawan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau memberkati kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 3 Mei 2022 dengan judul Orang Berdosa Ditawan. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Sekali lagi, 2 Timotius 2:26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Adalah satu perkara yang berbahaya untuk membiarkan satu tabiat yang tidak bersifat Kristen tinggal di dalam hati. Satu dosa yang dimanjakan akan sedikit demi sedikit merusak tabiat, menaklukkan kuasa-kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Ditiadakannya satu penjaga dari dalam hati nurani, pemanjaan satu kebiasaan yang jahat, satu kelalaian terhadap tuntutan yang agung dari tugas, akan menghancurkan pertahanan jiwa dan membuka jalan bagi setan untuk memasuki diri kita dan memimpin kita kepada jalan yang sesat. Satu-satunya jalan selamat adalah dengan melayangkan doa setiap hari dari satu hati yang sungguh-sungguh sebagaimana Daud. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang, kata Raja Daud. Kita hidup dalam pengaruh sihir setan. Musuh akan membentangkan mantra tidak bermoral di sekitar setiap jiwa yang tidak dilindungi oleh kasih karunia Kristus. Pencobaan akan datang, tetapi jika kita berjaga-jaga melawan musuh dan menjaga keseimbangan pengendalian diri dan kemurnian, roh-roh penggoda tidak akan memengaruhi kita. Mereka yang tidak melakukan apapun pada godaan yang jahat akan memiliki kekuatan untuk menahannya ketika hal itu datang. Tetapi mereka yang membiarkan diri dalam suasana kejahatan hanya akan menyalahkan diri mereka sendiri jika mereka dikalahkan dan jatuh dari keteguhan mereka. Kita harus dibimbing oleh teologi yang benar dan akal sehat. Jiwa kita akan dikelilingi oleh suasana surga. Pria dan wanita harus mengawasi diri mereka sendiri. Mereka harus selalu waspada, tidak membiarkan kata atau tindakan yang akan menyebabkan kebaikan mereka berubah menjadi suatu kejahatan. Dia yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya murni dan tidak tercemar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengaruhnya terhadap orang lain harus membangkitkan semangat. Jadi saudara, orang berdosa itu ibarat seorang yang ditawan, tertahan atau terbelenggu dengan keadaan, dengan situasi. Dan orang berdosa yang ditahan itu adalah ditahan oleh karena musuh yang menahan. Dan musuh yang menahan itu di sini dikatakan adalah pengaruh daripada kehidupan yang dipengaruhi oleh penggoda, oleh si jahat, roh-roh penggoda yang kemudian menawan. Maka caranya adalah pertama bahwa kita tidak boleh terikat dengan jeratan itu. Nah, dan itu kerinduan kita. Dan caranya adalah kita datang kepada Yesus. Maka ini perlu kesadaran. Kesadaran ini kita membutuhkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita
Pergi kembali kepada Alkitab, Allah kasih karunia-Nya itu telah besar kepada kita. Kecuali kita tidak mau datang kepadanya. Jadi kalau kita tidak mau datang kepada kasih karunia Allah, tidak mau percaya kepada kebaikan Allah melalui kematian Yesus Kristus bagi kita, maka kemungkinan besar kita akan tertawan di dalam jerat si penggoda itu. Jadi caranya adalah kita datang kepada Yesus dengan bergantung kepada kasih karunia Allah, percaya kepada kasih karunia Allah. Nah, di bagian awal katakan adalah satu perkara yang berbahaya untuk membiarkan satu tabiat yang tidak bersifat Kristen tinggal di dalam hati. Kekristenan bukan hanya yang kita tampilkan saja di luar, tetapi itu harus dirasakan oleh banyak orang. Tetapi akarnya adalah dimulai dari dalam hati kita. Kalau hati kita ada roh kekristenan, itu akan tampil keluar, tetapi itu tidak hanya tampil saja keluar, tetapi akan dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita, lewat kata-kata kita, senyum kita, dan apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Kiranya saudara-saudara, mari kita tetap bergantung pada kasih karunia Allah, percaya pada pengorbanan Yesus Kristus, agar kita tidak tertawan di dalam jeratan iblis, dan kita boleh dengan leluasa untuk menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Menjauhkan kehidupan yang penuh dengan kecemaran dan menjaga hati kita, diri kita, untuk diamnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, ketika firman Tuhan ini sudah disampaikan, akan berada jatuh tepat di tanah yang subur, sehingga pekabaran ini akan berbuah. Dan dengan demikian ya Tuhan, ketika firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, maka orang lain di sekitar kami pun akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Berkati kami hari ini dalam semua aktivitas kami, pelihara kami, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang kuat, dan kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan oleh karena Tuhan memenangkan kami. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.